belajar di saat masih muda, masih kecil, seperti menulis di atas batu. Wal ilmu bil kibar dan taksi alal ma. Belajar kalau udah tua kayak nulis di atas air, hilang melulu, pikirannya dunia. Yang kedua apa lagi? Hirsut, ada ketamakan terhadap ilmu. Harus tamak, dan cukup ilmu ini, ambil lagi ilmu ini, ambil lagi ilmu ini, ambil lagi ilmu ini. Yang ketiga, istihadun, kesungguhan. Memang dia menuntut ilmu atas motivasi dirinya sendiri, bukan atas motivasi dari orang lain. Kalau dijemput datang hadir ke majelis taklim, kalau kagak tidur. Ada yang kayak gitu kan, ada ya? Tidur, akhirnya dijemput sama teman, apa di majelis taklim tidur juga. Yang ketiga adalah yang keempat, bulgham. Bulgham itu artinya biaya. Perlu ada kos biaya di pulpen, di pickup, ya kan? Di bensin, motor kan perlu biaya juga. Bulgham. Yang kelima, wasohbatil ustaz. Harus bergaul dengan guru. Jangan benci kepada guru. Nggak boleh. Utlubul ilma, tuntutlah oleh maka ilmu. Fa'in agas tuh, kalau nggak sempat ta'afiku ahlahu, senang kepada yang punya ilmu. Kalau kita belajar harus senang kepada guru kita. Jangan benci guru. Benar kalau dia ngajar ya nggak dapat. Ya. Udah enak aja bawaannya. Ya saya nih paling gak demen tuh belajar matematik. Sama ilmunya saya gak juga senang. Udah gara guru matematik ya dia ajar. Sampai hari ini saya matematik dari SD sampai alia gak pernah dapat 6, 4 paling tahu. Gitu. Karena gak suka kepada ilmunya. Masuk sama guru itu bagaimana kalau nggak suka pelajaran apa lah, udah masuk susah. Ya. Jadi harus wasohbatil ustaz. Yang berikutnya wa tulis zaman, masanya itu panjang. Utlubul ilma minal mahdi ilal lah, dituntutlah ilmu dari TPA sampai TPB. Ya kan? Dari PAUD sampai PAUL. PAUD itu pendidikan usia dini, kalau PAUD pendidikan usia lanjut, pendidikan agama usia waktu di zaman masanya panjang. Berbahasa kerennya long life education, pendidikan seumur hidup, ya kan? Long life education. Ilmu ini dihasilkan dengan cara belajar. Nah orang ini sibuk nih, wastaghala bi tahsili. Beliau itu, mereka itu sibuk diri dengan menghasilkan ilmu wa qira'atil ilmi, dan juga membaca kitab-kitab ilmu alaihi untuk dirinya. Jadi mutalaah di rumah. Jangan pulang ngaji arah kitab. Ambil lagi kapan? Entah minggu depan. Begitu enggak? Ya. Kita masuk tas nih. Ketemu lagi sama kitab ini nih. Besok minggu depan. Kayak di mutolaah lagi, mesti di mutolaah lagi. Lah guru-guru kita di mana mutolaah tuh? Ibu pas di mana mutolaah? Ini sudah mutolaah, maka gak mutolaah. Itu dulu mutolaah dulu. Mutolaah baca lagi. Itu kesian kita ketemu itu seminggu sekali lah. Sekali baru banyak lagi. Hatta jama'a daqaiqal ulumi wastakmala fadailan nafs, sehingga telah berkumpul, terhimpun
jamaah daqaiqal ulum, sehingga dia telah menghimpun atau mengumpulkan daqaiqul ulum, berbagai ilmu-ilmu yang rumit. Daqaiq itu artinya apa? Yang halus-halus, ilmu yang kecil. Daqaiq, makanya daqaiq itu daqaiq artinya tepung, artinya mana ilmu yang rumit. Kalau dalam kaitannya ilmu nggak semuanya gampang, ada yang rumit, yang sulit untuk dipahami, kecuali dipahaminya dengan guru. Makanya guru ada guru, karena kalau nggak ada guru kita setan kan. Man laisa lahu syaikhun fa sayyiduhu syaitanun. Kalau orang nggak punya guru ketika menuntut ilmu, maka gurunya itu nanti setan. Gurunya itu setan. Ada ilmu-ilmu yang rumit, daqaiqul ilm, daqaiqul wastakmala fadailan nafsi, sehingga menyempurnakan berbagai keunggulan diri pribadi. Dengan ilmunya dia bisa jadi orang hebat karena dia tahu ilmu-ilmu yang sulit dipahami, ya, sulit dipahami. Karena ilmu itu bisa kita dapatkan bukan di sini nih, bisa di tempat lain. Ada ucapan orang soleh begini, mala yujadu fil bihar yujadu fil anhar. Mala yujadu fil bihar, apa-apa yang tidak ditemukan di laut, yujadu fil anhar, bisa ditemukan di sungai. Kita nyari ikan lele di laut kagak ada. Jadi di mana? Di empang, mana tuh? Jadi apa-apa yang tidak ada di laut itu akan tidak bisa ditemukan di sungai. Ini bapak yang punya mobil onderdil tua, cari di Astra, di Toyota, di BH sudah ketemu di Taman Kuning. Benar nggak? Begitu juga ilmu kita tidak temukan pada guru ini, kita bisa temukan di guru yang ini. Begitu. Jangan itu aja guru aja. Kadang-kadang ada yang tidak ada pada guru ini, ada di guru ini, ada yang tidak guru ini, ada di guru ini. Masing-masing kan ada fun-funnya. Masing-masing ada fun-funnya. Meskipun guru kita ahli semua misalnya. Contoh kayak Imam Syafi'i. Jangan kita sangka Imam Syafi'i itu enggak ahli dalam ilmu hadis, enggak ahli dalam ilmu tasawuf, enggak ahli dalam ilmu tauhid, ahli. Tapi yang lebih menonjol bagi Imam Syafi'i adalah ilmu fikihnya. Kata-kata tasawufnya banyak Imam Syafi'i, ya. Yaitu tasawuf juga ahli. Gitu. Ada orang yang ilmu tasawuf kayak Imam Ghazali. Dan ilmu tasawuf bukan dalam arti beliau nggak ngerti ilmu hadis, nggak ngerti ilmu fikih, tahu, ahli. Makanya Imam Ghazali tidak mengambil dalam masalah fikih itu tentang tata cara atau teknis ibadah, tapi yang diambil apa? Adabus sholat, adabus zakah, adabul hajj, adab-adabnya yang diambil. Adab sholat itu lihat kita mau ibadah ini, itu tidak membahas tentang rinci tata cara ibadah, tapi adab-adab. Imam Ghazali, begitu ulama yang lain. Jadi ada fakta yang menonjol pada seorang ulama, meskipun mereka itu tahu seluruh ilmu, tahu, tapi yang lebih menonjol adalah bidang ini. Summa annahu tafakkara yawman fi hali nafsihi wa khatara ala bali. Kemudian dia nih, orang yang menuntut ilmu itu tafakkara, merenung, berpikir, merenung. Yauman, di suatu hari, fi hari nafsihi, mengenai keadaan dirinya, wa khatara ala bali, dan ada terbetik atau terlintas di dalam pikirannya. Jadi dia merenung dan juga dia melakukan konsilasi itu, dia terlintas di dalam pikirannya. Wa qala inni qara'tu anwa'an minal ulum, dan dia berkata aku sudah banyak
membaca, mempelajari berbagai macam ilmu anwa minal ulum wa sarabtu ray'ana umri ala ta'limiha wa jam'iha, dan aku telah menghabiskan masa muda umur saya untuk mempelajari ilmu tersebut dan mengumpulkan. Jadi dia belajar dari muda, karena memang belajar itu mestinya di saat masih muda. Masih muda kalau mau belajar, Diomelin itu ulama antara ta'lima waqta syababi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Siapa orang yang meninggalkan menuntut ilmu di saat mudanya, maka takbirkan untuk dia 4 kali tanda di orang itu mati. Dalam sholat yang 4 kali takbir sholat apa? Pelajaran azan. Dianggapnya anak muda yang gak mau belajar, dianggapnya mati. Fakabbir alaihi, takbirkan untuk orang itu arba'an, 4 kali takbir liwafatihi, karena orang itu dianggap sudah masih muda belajar. Ya, sekolah boleh berhenti, belajar jangan berhenti. Ingat tuh, sekolah boleh berhenti, tapi belajar jangan berhenti. Beda antara sekolah dengan belajar. Ya, di sekolah boleh berhenti, tapi belajar jangan berhenti. Jadi belajar dari masuk juga. Wal'ana yang bagi li an a'lama ayya nauliha yang fa'uni wadan wa yu'annisuni fi qablihi. Dan sekarang sepatutnya bagi saya, kalau saya dapat mengetahui mana saja jenis-jenis ilmu yang dapat berguna untuk saya esok hari di akhirat, dan ilmu-ilmu yang dapat menghibur saya di akhirat. Jadi tidak semua ilmu kita ambil. Kata ulama, al ilmu kaqatil bais. Ilmu itu seperti tetesan hujan, saking banyak. Bagus, mahyan famuka, maka ambillah yang manfaat untuk di akhirat. 3 ilmu wajib. Pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu tasawuf. Ini ilmu fardu ain. Setiap individu mesti punya ilmu tauhid tentang ketuhanan. Ketuhanan itu adalah akidah. Akidah itu bicaranya bainal haq wal batil, antara yang benar dan yang tidak benar, antara hak dan yang batil. Dan kedua ilmu fikih. Ilmu fikih bicara syariat. Syariat itu adalah tentang teknis ibadah. Teknis ibadah itu bainal sihah wa ghairus sihah, antara yang sah dan yang tidak sah. Itu fikih. Kalau tadi tauhid hak dan batil, kalau ini sah tidak sah. Yang ketiga yang wajib adalah ilmu tasawuf. Tasawuf itu akhlak. Tasawuf itu adalah akhlak, adab. Berbicara tasawuf adalah bainal laib wa ghairul laib, antara yang pantas dan tidak pantas. Nah, tauhid itu penting. Ya, tauhid itu penting karena menjadi basic daripada kita beragama. Itu harus ada tauhid, mengetahui zat dan sifat Allah. Ada namanya ilmu tauhid, kitabnya namanya sifat 20 wujud 3 bakal khalaqatul awal isi. Harus kita ketahui itu. Karena kalau kita ibadah gak kenal siapa yang kita sembah, bahaya. Ya. Jadi kalau ibadah kita gak kenal siapa yang kita sembah, maka ibadah kita akan ditolak. Gak boleh. Jadi harus kita kenal minimal wujud 3 bakal kita hafal tuh. Termasuk zatnya, sifatnya harus kita ketahui. Jadi kalau ibadah tanpa kita mengetahui siapa yang kita sembah, itu tidak diterima. Kata ulama, la tasihhul ibadatu illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak akan sah ibadah itu kecuali dia harus mengenal siapa yang disembah. Yang kedua ilmu fikih, teknis ibadah, dari mulai bersuci, kemudian wudhu, kemudian sholat, kemudian yang lain-lainnya. Makanya ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Ya, fikih ibadah, fikih muamalah. Ini dalam urusan fikih jangan kita bilang ibadah lu gak diterima, itu gak boleh. Ibadahmu tidak sah, itu boleh. Kalau dia menyembah Allah berarti benar tuh, itu secara prinsip.
Tapi kalau yang namanya fikih itu teknis boleh berbeda. Satu dengan yang lainnya itu boleh berbeda ibadah. Teknisnya asal jangan keluar dari bingkai fikih, jangan keluar. Kan ada mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hambali. Jangan keluar dari itu. Itu ilmu fikih. Yang terakhir yang penting lagi ilmu wajib adalah ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasul, akhlak kita kepada orang tua, akhlak kita kepada guru, akhlak kita kepada sesama kita, itu akhlak. Jadi dalam ibadah juga perlu ada akhlak. Kalau sah, kita laki-laki nih, bapak-bapak nih, aurat kita kan nggak banyak, antara pusat sampai lutut. Sholat pakai kain aja bisa. Tapi ada nggak tasawuf di situ? Nggak ada akhlak. Kalau bapak kondangan pakai kain doang itu datang. Di kondangan cuma pakai kain doang, kira-kira dikatain kan? Orang gila. Kondangan pakai kain doang. Apalagi sholat yang ngasih baju, yang ngasih kain, itu siapa? Allah. Itu makanya kudu ada akhlak juga ketika kita melakukan sholat, memenuhi panggilan kita. Allah itu manggil kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, harus segera kita datang. Akhlak kudu ada akhlak. Jadi ilmu tauhid itu basic, ilmu fikih itu adalah teknis, ilmu tasawuf adalah akhlak. Karena dalam kitab Bahjatul Wasail ucapan Syekh Nawawi, man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaqa wa man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tazandaqa wa man tasawwafa wa tafaqqaha faqad tafaqqaqa. Terjemahan sendiri ya. Man tasawwaf, man tafaqqaha, siapa orang yang cuma menguasai ilmu fikih, apa fikihnya, tapi walau dia tasawwuf, tapi nggak punya ilmu tasawuf, akhlaknya nggak ada, faqad tafassaqa, nanti ujung-ujungnya jadi orang fasik. Fasik itu artinya melanggar aturan-aturan agama, melanggar aturan-aturan agama. Dia udah tahu ini haram tapi dimakan, ini halal tapi nggak dikerjain, itu namanya fasik. Nanti ujung-ujungnya juga dia akan ibadah itu, ketika ibadah gampang menyalahkan teknis ibadah orang. Oh, sholat itu salah kok, pakai kunut. Ya nggak pakai kunut. Padahal kan kunut itu kan sunnah. Kunut itu sunnah amat. Pakai kunut boleh, nggak pakai kunut juga boleh. Harus ada akhlak. Oh iya, dia mungkin bermazhab ini, kalau saya bermazhab ini, berbeda, boleh. Yang jadi masalah yang ada sholat subuh itu. Masalah kunut bebas, mau pakai boleh, nggak pakai juga boleh. Yang satu tangannya diam aja, ini ada yang begini, itu akhlak. Oh ini ada dalilnya. Yang menggerak-gerakkan itu hadisnya al-rokah, menggerak-gerakkan. Kalau yang harokah cuma sekali bergerak, itu doang. Jangan disalahin, orang itu cakep tuh. Ribet dong lihat tangan lo. Boleh, itu kudu ada tasawuf. Nah, waman tasawuf awalan yang tapakkah, punya ilmu tasawuf, akhlak cakep, tapi nggak punya ilmu fikih, faqad tazandaqa, nanti jadi orang sini. Orang sini itu orang yang nggak butuh ibadah zahir, ibadah batin. Aneh walaupun nggak sholat tapi hati bersih. Yang diurusin hati mulu, zahirnya enggak. Zahirnya enggak. Kalau orang yang kayak gini nih, kalau pengen kenyang nggak usah makan, udah diam aja dong, yang diri mati ujung-ujungnya. Makan itu kan zahir. Ya iya. Ini cuma membicarakan hati. Nah, wa man tasawwafa wa tafaqqa
ilmu tasawuf dan juga ilmu fikih, itulah orang yang benar. Jadi 3 ilmu itu. Baik, fikih, tasawuf, iman, Islam, ihsan. Wal ana wallahu a'lam. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.